Sosok anak muda ini memiliki tekad untuk menjadi pengusaha sukses di bidang fashion. Beranikan diri keluar dari zona nyaman yang tadi ikut orang, coba-coba nih sablon. Jatuh bangun untuk menjadi pengusaha sudah dia lewati berbagai rintangan. Nggak saya ambil dulu karena kebetulan ini eventnya mepet. Harus panitia dulu yang pakai kaos. Anak muda ini memiliki cita-cita yang sangat mulia. Dia ingin membuka lapangan pekerjaan. Seandainya saya sukses, saya membuka lapangan pekerjaan pasti menjadi berkah juga kan. Saya begini nih, terutama itu semua untuk orang tua. Hingga akhirnya dia berkeinginan untuk membangun bahtera yang harmonis buat kedua orang tuanya. Siapakah dia? Aji, kita kedatangan tamu pengusaha muda Ji ya. Ya, Alhamdulillah pengusaha muda. Aji apa kabar? alhamdulillah baik. Oke, selamat datang di studio Sahabat Pulau di program Di Balik Jendela Kehidupan. Tegang banget. kita ada makanan mah. Aji ini dengar-dengar pengusaha di Tenggarong ya? Ya. Membuat brand lokal yang bergerak di industri sablon baju. Iya. Bener Ji ya? Oke Ji. Sudah berapa lama Ji? Sebenarnya kalau dulu pas mulai itu dari kelas 2 SMP sekitar 2014. 2014. Iya. Tapi mulai dikenal industri Tenggarong sekitar 2017. 17. Mulai ada orderan yang sampai ratusan. Wow, alhamdulillah. Nih, usahanya itu mini store. Iya. Nih, mini store nih. Tapi keren loh Ji. Ini apa? Bahannya, sablonannya juga mantap. Ini produk asli Kutai Kartanegara Indonesia ya. Iya. Nah, Produk etam. iya, maka cintai produk lokal. Ketika ada produk luar negeri yang lagi isu sekarang, nah akhirnya apa yang terjadi ya kan? Harus memperdayakan produk lokal. Jadi supaya siklus ekonominya itu berjalan, ya kan? Wah, keren mini store nih. Mantap bajunya Ji. Tim-tim kami juga dapat semua nih. Oke Ji. Oke. Tadi itu perkenalan sedikit dari Aji gitu kan. Kita game dulu Ji. Biasanya di segmen ini kita ada game. Nah gamenya itu pilih satu kata aja Ji. Pengusaha. Muda. Ya muda. Uang. Rezeki. Rezeki. Anak muda. Harus sukses. Harus sukses. Pemilik mini store. Aji ini Pratama. Ketua Sahabat Pulau Indonesia Chapter Kutai Kartanegara. Aspinano. Oke, Ji, makasih banyak Ji. Sekali lagi. Oke Ji. Nah, Ji, kamu ini kan sebagai ikon contoh anak muda yang terjun langsung di dunia usaha ya. Iya. Pengalamannya 6 tahun. Udah mulai geluti dunia usaha. Iya. Salah satunya ini. Ya, ini yang paling unggul lah. Unggul ya. Yang paling utama. Nah Ji, dari mana kamu memulai usaha sablon kaos ini Ji? Jadi waktu itu berawal dari dulu kan dari Tenggarong Seberang tuh. SDR Tenggarong Seberang, kemudian pindah di Tenggarong. Merasa keuangan tuh kayak apa ya? Di sehari cuma 10.000. Sedangkan kita kehidupan di Tenggarong nih kayak lumayan besar gitu biaya kan? Iya. Kalau 10.000 sehari kayaknya nggak cukup deh. Kira-kira gimana ya aku bisa dapat uang? Pikir-pikir. Pertama dulu jadi reseller. Ikut orang. Reseller. Ya lumayan lah, sehari bisa dapat 30-40 ribu. Dipikir lagi, lumayan nih sehari dapat 40 sampai 50 ribu. Kenapa nggak aku kembangkan dengan dulu ini promosinya lewat BBM ya? BBM. Apa tuh? BlackBerry Messenger. Oh ya, Kita kan bikin status, bikin story. Oh ternyata peminatnya lumayan. Nah jadi
kembangkan. Dari situ kalau nggak berusaha tuh rasanya hati itu gimana gitu. Kalau sehari aja nggak dapat orderan tuh mindset itu tuh, aduh nggak punya uang besok nih, gimana cara belanja jajan. Itu dengan hasil modal sendiri atau memang ada dimodalin dari orang tua, kamu memulai usahanya atau gimana tuh Ji? Jadi dulu tuh pertama kan dari reseller kan, Iya. jadi alhamdulillah saya dipercaya orang bawa aja dulu barangnya. Misalkan kayak kaos, saya ambil 10 gitu, Iya. sama 3 hari. Bawa aja dulu katanya, ya udah saya bawa. Sekitar 8 bulan kemudian ya, alhamdulillah terkumpul modal. Saya berpikir kenapa nggak buka sendiri? Karena kan kalau dihitung-hitung kalau kita buka sendiri memang sih badan agak lelah karena kita waktu itu sekolah. Tapi di sisi lain kalau kita buka sendiri apa ya? Iya. Untung pasti lebih banyak daripada kita ikut orang. Jadi saya memberanikan diri keluar dari zona nyaman yang tadi ikut orang, coba-coba nih sablon bahkan kain lap saya cuci. Kamu sablon. Saya cuci, kemudian saya sablon, cobain namanya. Kalau mau beli kain dulu kan masih sayang gitu. Kalau untuk coba-coba doang rugi nanti hitungannya kan. Jadi ya kain lap di rumah, sekiranya masih bahan kaos, saya cuci, baru saya coba. Ya memang pertama gagal, cuman lama tahun sambil tanya-tanya orang yang lebih berpengalaman, ya alhamdulillah sekarang hasilnya udah lumayan. Inspirasi sekali ya. Jadi namanya usaha memang itu butuh lika-liku, butuh perjuangan gitu kan. Nah, dari proses kamu mulai usaha buat sablon baju, apa yang menarik sampai udah cukup lumayan sukses lah nih usaha kamu nih? Gimana tuh Ji? Ada sih pengalaman yang menurut saya ini pelajaran hidup, jangan sampai terulang lagi, yaitu masalah uang muka atau DP. Saya pernah dapat orderan itu sekitar 270 kaos. 270 kaos? Iya benar. DP-nya tuh cuman sekitar 40%, tak namanya ambisius ya, jiwa muda. Iya. Wah, ini kalau saya dapat, kalau goal senang kan. Nah waktu itu ya adalah nggak bisa saya sebutkan, cuman diambil 40 kaosan. Jadi sisanya tuh. Oh berarti kamu sempat ditipu Ji gitu? Pernah ditipu. Yaitu sekitar 270 kaos dari adalah yang kita nggak bisa disebutkan ya. Iya. Itu saya merasa apa ya, karena jiwa muda ambisius kan, wah ini kalau saya dapat pasti banyak nih untungnya. Ya saya ambil, kebetulan waktu itu DP-nya rendah, sekitar 40%-an aja. Nah ternyata mereka bilang, Mas ini boleh nggak saya ambil dulu karena kebetulan ini eventnya mepet, harus panitia dulu yang pakai kaos. Ya apa ya, karena percaya aja gitu ya, saya kasihkan sekitar 40 kaos, sisanya nggak diambil sampai hari ini. Memang sih ya, itulah apa sistem kepercayaan mungkin Ji ya. Iya kan, apa berarti sempat juga ditipu gitu kan. Nah apa sempat itu, nah sempat gak kamu apa marah-marah ke klien yang pernah kamu tipu, mungkin bayar ini gimana tuh? Sebenarnya ya orangnya tuh masih sering ketemu. Sering ketemu masih ya apa ya, masih sering berpapasan, sering ketemu, malah pernah beberapa event dikit tegur gitu. Tapi pas waktu habis nggak diambil itu dia hilang kontak. Jadi ya saya ikhtiar, ya Allah misalkan ini memang lain rezeki saya, bantulah saya untuk lapangkan dada saya, mengikhlaskan, karena saya yakin suatu saat ada rezeki dari Allah yang lebih dari ini. Luar biasa. Ji kalau boleh tahu Ji, sebulan omset kamu nih berapa sih Ji? Udah menargetkan kalau setiap bulan tuh harus ada closing, berarti dalam artian saya tuh harus mencapai target. Nah jadi memang kedepannya saya tuh punya impian harus bisa mencapai 100 juta sih. Wih, keren. Karena kan saya sebagai selaku mahasiswa, tujuan saya untuk kuliah itu sebenarnya bukan untuk mencari lapangan pekerjaan, tetapi bagaimana saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang. Ya, menciptakannya. Wih, keren banget. Ya memang harus begitu. Rata-rata kan mereka
yang baru lulus sekolah maupun lulus kuliah berpikir ingin menjadi PNS ya. Iya. Nah, itu kenapa kamu bisa mendapatkan pola pikir seperti itu, bisa menciptakan lapangan pekerjaan tuh? Apa impian? Yang pertama gini ya, sekarang kita melihat di negeri kita sendiri sedang ada krisis apa-apa, apalagi semenjak pandemi ini. Kenapa banyak orang mencari pekerjaan aja, bahkan yang S2 pun sulit masih. Nah, saya berpikir seandainya saya sukses, saya membuka lapangan pekerjaan, pasti menjadi berkah juga kan. Saya bisa membantu orang menghidupi keluarganya, dan juga itu pasti menjadi amal saya untuk dunia dan akhirat. Kemudian Bang, kalau kita kerja sama orang, apalagi tipikal kayak saya, terus terang saya tuh suka banget siang. Nah, saya tuh tipikal juga susah disuruh. Nah, saya tuh lebih suka bekerja sesuai hati saya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahkan kalau saya mempunyai pegawai, saya tuh pengen kita tuh sesama menikmati pekerjaan itu, Bang. Jangan sampai pekerjaan itu dijadikan beban. Karena saya berprinsip apapun yang dilakukan dengan hati ikhlas, insya Allah tuh hasilnya akan baik, benar ya. Nah, Ji, kamu kan udah menginspirasi sekali lah bagi anak-anak muda. Salah satu background kamu adalah masih mahasiswa dan mau berusaha gitu kan. Nah, apa nih motivasi buat anak-anak muda nih yang saat ini sedang duduk di bangku kuliah, yang saat ini sedang mencari pekerjaan? Nah, ada gak? Gini Bang, saya berharap mulai sekarang tuh kita merubah pola mindset kita. Yang dulunya kita berpikir sekali jatuh kita menyerah. Saya berprinsip apabila kita 9 kali terjatuh, kita harus bangkit sebanyak 10 kali. Ya begitu seterusnya. Dan juga jangan sampai cibiran orang itu mempengaruhi pikiran kita. Kita boleh menerima kritikan orang, itu penting karena membangun kita. Kita berpikir bahwasanya jangan sampai kata-kata orang itu yang membuat pikiran kita jatuh. Kita memang dikritik itu tujuannya untuk membangun. Memang sih kalau orang lain jalannya lurus, kalau kita mengambil jalan belok, kita bakal sendiri. Kita bakal mungkin dijauhin publik karena kita memilih jalan sendiri. Tetapi saya berpikir lagi, beda itu pasti lebih baik. Karena kalau orang misalkan baju hijau semua, tetapi kita baju hitam, orang pasti melihatnya ke kita. Karena kita beda. Dan beda kita ini dalam artian apa? Dalam hal positif, sebagai yang misalkan jangan pernah malu deh kalau kita berusaha apapun itu. Walaupun hanya online shop, cuman kecil-kecilan. Yang penting tujuan kita baik, nggak menyusahkan orang tua lagi. Iya benar. Boleh tahu kamu anak yang keberapa sih? Dari berapa bersaudara? Kan saya anak tunggal. Oh, anak tunggal. Tunggal dari ayah saya dan ibu saya berpisah waktu itu sekitar umur saya 6 tahun. Jadi saya anak tunggal satu-satunya dari ayah saya. Oh, anak tunggal. Aji ini anak tunggal. Iya. Anak tunggal dan ya mohon maaf ya notabene keluarga itulah. Iya. Kan? Nah, berarti Aji ini tinggal sama ibu atau bapak? Ya tinggal sama adik bapak. Kebetulan ini karena bapak jarang di rumah, jadi waktu kecil itu kalau saya di rumah sendirian nakal gitu. Jadi saya diajak ikut adik bapak saya, jadi saya tuh lebih terawat dan juga ibu saya tuh yang saya panggil mbok ya, dalam bahasa Kutai itu adik dari bapak, itu bisa mendidik saya gitu. Saya tuh di sana dirawat dan diperlakukan seperti anaknya sendiri, jadi nggak ada beda gitu antara anaknya dan saya. Untuk closing nih, pasti namanya anak memiliki harapan buat kedua orang tua ya, atau entah ibu, bapak ya kan. Nah, pasti setiap orang memiliki cita-cita ingin sukses gitu kan, ingin membahagiakan orang yang kita sayang ya kan. Nah, apa nih harapan kamu buat orang tua gitu kan? Terus dan mimpimu ketika memang kamu udah terwujud menjadi orang besar, orang sukses, usahanya maju gitu kan. Apa nih harapan buat orang yang kamu sayangi? Saya tuh punya harapan besar. Saya begini nih, terutama itu semua untuk orang tua. Saya hidup ini
kebetulan saya itu pasti namanya anak tunggal Pak ya. Ini harapan dari ayah saya tuh punya mimpi besar sekali untuk ayah saya mau membuatkan rumah, membuatkan masa tua ayah saya nyaman, dan buat saya juga merasa bangga dengan saya. Apa ya, saya tuh pengen berdoa sekali kalau kewajiban saya sebagai muslim, ya Allah jangan sampai cabut umur ayah saya dulu sampai hamba ini sukses. Saya hamba ingin membahagiakan orang tua hamba dulu, jangan sampai hamba ini menjadi anaknya yang gagal. Berharap dan mengkuliahkan saya, membiayai selama hidup selama ini, dan itu jangan sampai saya nggak sempat membahas. Ya itulah impian semua anak soleh kan, buat orang tua. Makanya kita bersyukur gitu kan ketemu orang tua kita baik gitu. Tapi sejahat-jahatnya ya, kalau di luar sana ya, sejahat-jahatnya orang tua yang jahat sama anak pasti dia sayang juga kan, otomatis mendidik kita sayang. Tinggal caranya kita aja sih ya. Ya, oh berarti itu harapan untuk mimpi jangan sampai lah. Ya sama sih. Semuanya kan. Jadi sedih kan. Sukses pokoknya untuk anak muda Indonesia. Kutai Kartanegara. Harus dong bisa gitu kan. Nah, Ji, oke deh. Ini mini store di mana Ji alamatnya Ji? Ya, mini store untuk offline-nya di Jalan Gunung Belah, Gang Arsa 45. Ya, nanti ada nih di sini. Iya. Blok B nomor 32 RT 53. Wajib datang sana. Ya. Nanti ada Instagramnya ada kan? Ada. Nanti ada di sini. Gitu kan? Oke Ji, sebelum tutup closing, kita game lagi untuk relax. Pilih satu kata aja Ji. Pilih buku atau kertas. Ya. Oke Ji ya. Nah, pilih jadi pengusaha atau jadi PNS? Pengusaha. Iya. Memiliki omset 500 juta atau 1 M? 500 juta. Mau punya pacar khas Kutai atau khas Jawa? Aduh, Kutai deh. Kutai ya? Iya. Kenapa? Biar sama ya? Aduh, mungkin biar ada istilah biar makin terang. Iya, benar. Iya. Ya, itu nama pilihannya. Iya. Tapi kalau dapat cewek orang Jawa gimana? Udah takdir. Ya, syukurin udah jalannya Allah Ta'ala. Udah ya. Cinta ibu atau bapak? Bapak. Covid ini gimana Covid? Maksudnya usahanya tetap lancar atau memang agak sedikit macet? Kemarin sempat nggak closing ya di bulan Juni. Nggak sampai target. Tapi saya membuat inovasi bagaimana supaya tetap uang memutar di usaha saya. Jadi saya usahakan karena COVID wajib memakai masker. Kenapa nggak saya buat masker sablon? Iya benar. Keren, kreatif banget. Ya pokoknya jangan lupa cintai produk lokal ya. Ini khas Kutai Kartanegara Indonesia. Nanti ada kok alamatnya tadi di share. Dan juga tetap selalu support produk lokal ya. Iya benar. Nah ini bagus tuh keren adem. Nah jadi kalau teman-teman kalau ingin buat baju yang limited edition, nah ke mini store aja bisa kok ya, dan bahannya bagus, tinggal bebas aja milih ya. Desain bebas kan? Ya, yang penting nggak mengandung porno, sara dan agama. Nggak boleh, bebas. Dan juga murah dok, murah, kualitasnya juga baik, kalah lah kalau salah. Oke Ji, terima kasih banyak. Oke. Ya, ada yang mau pesan-pesan lagi sampaikan? Ya, semoga kedepannya saya harapkan kepada orang-orang Kutai Kartanegara lebih mencintai produk Etam ya. Jangan sampai produk dalam daerah Kutai Kartanegara dikalahkan oleh brand-brand luar negeri. Kita sebenarnya gini, mencintai produk dalam Kutai Kartanegara ini, kita tuh mendukung industri lokal. Iya, jadi benar. semakin banyak pelaku usaha itu tidak masalah bagi saya. Ini namanya saling support, saling jaga. Iya. Kita mensupport lah sesama pelaku usaha, yang penting tujuannya baik. Benar. Oke, itu dia. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Bye-bye.